Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal matematika untuk SMP maupun MTS kelas 7 ya sahabat ya. Kali ini kita masih melanjutkan uji capaian pembelajaran 1. Nah, langsung saja kita lanjutkan soal nomor 11 ya sahabat ya. Jika pecahan 0,27, 1/3, N 39% berurutan, bilangan yang dapat menggantikan nilai N adalah. Oke, pecahan ini kita ganti dulu ke pecahan biasa ya sahabat ya, yaitu 27/100, 1/3, N yang ditanya 39/100. Nah, untuk mengurutkannya kita samakan dulu penyebutnya. 81/300, 100/300, N 117/300. Nah, dari urutan ini bisa kita ketahui ya sahabat ya, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Nah, untuk mencari nilai N kita lihat dulu option yang A. Option A 9/20 itu penyebutnya kita ganti ke 300 ya sahabat ya, yaitu 135/300. Berarti option A ini tidak sesuai ya sahabat ya, karena 135 ini lebih besar dibandingkan 117. Hasilnya ini harus lebih kecil dari 117 dan lebih besar dari 100. Kemudian option B 34%, itu sama dengan 34/100 ya sahabat ya. Kita ganti penyebutnya ke 300 sama dengan 102/300. Nah, yang B ini sesuai ya sahabat ya, karena nilainya lebih besar dibanding 100 dan lebih kecil dari 117. Kemudian kita lihat yang C. Yang C ini 0,33, itu sama dengan 33/100 ya sahabat ya. Kita ganti penyebutnya ke 300, itu hasilnya 99/300. Berarti yang C ini juga tidak sesuai ya sahabat. Kita lihat yang D. Yang D 7/25. Nah, yang D ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Berarti nomor 11 ini sudah dapat kita pastikan jawabannya adalah yang B ya sahabat ya, 34%. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 12. Hasil dari 20,22 per 202,2 ditambah 2022 per 2,022. Oke, pada operasi ini penyebut dan pembilangnya sama ya sahabat ya. Berarti hasilnya adalah 1, hanya saja komanya saja yang bergeser. 20,22 dibagi 202,2. Nah, ini komanya bergeser satu angka ya sahabat ya, yang awalnya 2 angka di belakang koma kemudian dibagi ke 1 angka di belakang koma, maka hasilnya 1 angka di belakang koma, yaitu 0,1. Sedangkan 2022 ini 0 angka di belakang koma ya sahabat ya, dibagi 2,022. Nah, ini 3 angka di belakang koma, berarti hasilnya adalah 1000. Maka 0,1 ditambah 1000 sama dengan 1000,1. Berarti untuk nomor 12 ini jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui A/4 dikurang B/5 sama dengan negatif 1/10 dengan A dan B bilangan bulat positif. Nilai A dan B berturut-turut adalah. Oke, jadi ini kita samakan dulu penyebutnya ya sahabat ya, yaitu 20. Maka 20 dibagi 4 dikali A sama dengan 5A dikurang 20 dibagi 5 dikali B, 4B sama dengan 20 dibagi 10 dikali 1 sama dengan 2. Maka penyebutnya ini sudah bisa kita coret, sisanya 5A dikurang 4B sama dengan 2. Nah, kita lihat option yang A ya sahabat ya. Option A ini nilai A-nya 2 dan B-nya 3. Tinggal kita masukkan. Berarti 5 dikali 2 dikurang 4 dikali 3 sama dengan 10 dikurang 12 ya sahabat ya, sama dengan 2. Berarti option A ini sesuai ya sahabat ya. Kemudian kita lihat option B. Option B ini nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 4. Berarti 5 kali 2 dikurang 4 kali 4 sama dengan 10 dikurang 16 sama dengan negatif 6. Yang B ini tidak sesuai ya sahabat. Kemudian kita lihat yang option C. Option C ini nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 5.
Berarti 5 dikali 2 dikurang 4 dikali 5 sama dengan 10 dikurang 20 sama dengan negatif 10. Dan terakhir ini kita lihat option D ya sahabat ya. Option D ini nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 5. 5 dikali 3 dikurang 4 kali 5 sama dengan 15 dikurang 20 sama dengan negatif 5. Jadi yang D ini juga tidak sesuai sahabat ya. Berarti sudah dapat kita kunci. Untuk nomor 13 ini jawabannya adalah yang A ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 14. Negatif 3 5/8 dikali 0,48 sama dengan negatif 3 dikali 0,48 ditambah N. Bentuk pecahan biasa dari N adalah, oke, pertama-tama kita pisah dulu ya sahabat ya, negatif 3 5/8 ini, yaitu negatif 3 ditambah negatif 5/8. Baru kita kali 0,48 sama dengan negatif 3 dikali 0,48 ditambah N. Jadi negatif 3 dikali 0,48 ditambah negatif 5/8 dikali 0,48 sama dengan negatif 3 dikali 0,48 ditambah N. Maka negatif 3 dikali 0,48 ini sudah bisa kita coret ya sahabat ya. Sisanya negatif 5/8 dikali 0,48 sama dengan N. Nah, jadi negatif 5/8 dikali 0,48 ini hasilnya 0,3 ya sahabat ya. Itu adalah nilai N-nya. Nah, kita jadikan ke dalam pecahan biasa yaitu negatif 3/10. Maka nilai N-nya itu adalah negatif 3/10 ya sahabat ya. Jadi nomor 14 ini jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 15. Sebanyak 45% siswa di suatu sekolah adalah siswa laki-laki. Jika jumlah seluruh siswa ada 260 orang, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, diketahui laki-lakinya 45% ya sahabat ya, jumlah siswanya 260 orang. Maka kita cari siswa laki-laki itu 45% dikali 260 orang, yaitu 117 orang. Berarti kalau siswa laki-lakinya 45%, sisanya itu 55% adalah siswa perempuan ya sahabat ya. 55% dikali 260 orang yaitu 143 orang. Nah, kita cari selisihnya. 143 dikurang 117 sama dengan 26 orang. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan yang A. Siswa laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan. Nah, yang A ini tidak sesuai sahabat ya, karena siswa laki-laki itu hanya 117 sedangkan siswa perempuan adalah 143. Berarti siswa laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan. Kemudian pernyataan yang B, jumlah siswa perempuan ada 117 orang. Nah, yang B ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Jumlah siswa perempuan itu adalah 143 orang. Kemudian pernyataan C, jumlah siswa laki-laki ada 143 orang. Nah, yang C ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Jumlah siswa laki-laki itu adalah 117 orang. Kemudian pernyataan yang D, selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 26 orang. Nah, yang D ini sesuai ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 15 sudah dapat kita kunci, jawabannya adalah yang D. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 16. Dalam sebuah kemasan makanan ringan kemasan, terdapat label informasi nilai gizi makanan dalam kemasan. 2 takaran saji mengandung 18 gram karbohidrat. Jika dalam satu kemasan terdapat 3,5 takaran saji, kandungan karbohidrat dalam satu kemasan adalah, oke, takaran sajinya 2 takaran ya sahabat ya, mengandung 18 gram karbohidrat. Kemudian yang ditanya 3,5 takaran berapa gram karbohidrat. Nah, itu berarti 2/18 itu sama dengan 3,5 per X ya sahabat ya. Jadi X ini sama dengan 18 dikali 3,5 per 2 sama dengan 31,5 gram. Berarti untuk nomor 16 ini jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 17. Menjelang hari raya, toko gaya fashion memberikan diskon kepada setiap pembeli 25%. Harga sebuah barang mula-mula Rp280.000. Setelah dipotong diskon,
toko itu masih memperoleh untung sebesar 50%. Harga pembelian barang tersebut adalah, oke, diketahui harga barangnya 280.000 ya sahabat ya. Diskonnya 25%. Untungnya 50%. Yang ditanya modal. Nah, kita cari dulu diskonnya ya sahabat ya. Berarti 280.000 dikali 25% itu sama dengan 70.000. Berarti harga setelah diskon itu 280.000 dikurang 70.000 sama dengan 210.000 ya sahabat ya. Nah, yang ditanya modal, maka modalnya itu tinggal kita kalikan 50% dari harga setelah diskon ya sahabat ya. 210.000 dikali 50% sama dengan 105.000. Berarti baju itu modal awalnya hanya 105.000 ya sahabat ya. Maka untuk nomor 17 ini sudah dapat kita kunci, jawabannya adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 18. Ibu mempunyai uang sebesar Rp40.000. Ibu akan membeli terigu, telur, dan minyak goreng. Jika harga terigu 13.000 per kilogram, telur 26.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.000 per liter, ibu dapat membeli titik-titik. Oke, tadi jumlah uang ibunya Rp40.000 ya sahabat ya. Harga terigunya 13.000 per kilogram, sedangkan harga telurnya 26.000 per kilogram. Harga minyak 18.000 per liter. Nah, kita lihat dulu option yang A ya sahabat ya. 1/2 kilogram terigu, 3/4 kilogram telur, dan 1/2 liter minyak goreng. Berarti 3/2 dikali 13.000 ditambah 3/4 dikali 26.000 ditambah 1/2 dikali 16.000 itu sama dengan 19.500 ditambah 19.500 ditambah 9.000 sama dengan 48.000 ya sahabat ya. Berarti yang A ini tidak sesuai karena uang ibu hanya 40.000. Kemudian kita lihat yang B, 1/4 kilogram terigu, 3/4 kilogram telur, dan 1/2 liter minyak. Berarti 5/4 dikali 13.000 ditambah 3/4 dikali 26.000 ditambah 1/2 dikali 18.000 sama dengan 16.250 ditambah 19.500 ditambah 9.000 sama dengan 44.750. Maka yang B ini juga tidak sesuai sahabat ya. Kemudian kita lihat yang C, 1 kg terigu, 1/2 kg telur, dan 3/4 liter minyak. 1 dikali 13.000 ditambah 1/2 dikali 26.000 ditambah 3/4 dikali 18.000 sama dengan 13.000 ditambah 13.000 ditambah 13.500 itu sama dengan 39.500. Nah, berarti option yang C ini sesuai ya sahabat ya. Uang ibu 40.000, maka dia mampu membeli ini dan mendapatkan kembalian uang Rp500. Kemudian kita lihat yang D, 3/4 kg terigu, 1/4 kg telur, dan 1/2 liter minyak goreng. Berarti 3/4 dikali 13.000 ditambah 1/4 dikali 26.000 ditambah 3/2 dikali 18.000 sama dengan 9.750 ditambah 6.500 ditambah 27.000 sama dengan 43.250. Nah, yang D ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 18 ini sudah dapat kita pastikan jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.